Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nima Pilawang, dengan NIM 22040450046 dari kelas B semester 6 angkatan 2022. Jadi tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian kuantitatif. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah simulasi seminar proposal dengan judul proposal saya itu penerapan layanan konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan SFBC untuk mengurangi perilaku membolos siswa di SMA Negeri 4 Bulukumba. Baik, langsung saja ke bagian latar belakangnya. Oke, baik. Adapun latar belakang pada penelitian saya ini adalah perilaku membolos merupakan perilaku menyimpang dalam konteks kedisiplinan sekolah, yaitu tindakan siswa yang sengaja tidak menghadiri kelas atau kegiatan belajar tanpa alasan yang sah. Perilaku ini mencerminkan rendahnya komitmen terhadap tanggung jawab akademik dan dapat menjadi indikasi adanya masalah psikologis maupun motivasional pada diri siswa. Penelitian UMA pada tahun 2019 menjelaskan bahwa membolos tidak hanya berdampak pada capaian akademik yang menurun, tetapi juga dapat menyebabkan keterasingan sosial, penurunan kepercayaan diri, dan kecenderungan untuk melakukan penanganan lainnya. Di sisi lain, penelitian dari Sarinawati dan Santosa tahun 2023 menekankan bahwa perilaku membolos juga seringkali dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, hubungan dan kurang harmonis depan guru, serta pengaruh negatif teman sebaya. Perilaku membolos di kalangan pelajar di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi mengkhawatirkan. Meskipun data nasional terkini belum tersedia, berbagai studi lokal memberikan gambaran tentang tingginya angka ketidakhadiran siswa tanpa alasan yang sah. Misalnya, bisa dilihat di PPT saya mengungkapkan bahwa penelitian dari meskipun tinggi tidak adanya kehadiran siswa tanpa alasan yang sah. Misalnya, sebuah penelitian dari Surabaya mengungkapkan, yaitu dari Marwani tahun 2011, mengungkapkan bahwa sekitar 59,69% siswa pernah membolos selama masa sekolah mereka. Studi lain dari penelitian Piada Puraka tahun 2020 di SMK Palapa Semarang menemukan bahwa 50% siswa membolos karena tidak kemampuan mengatur waktu, sementara 78% dipengaruhi oleh teman sebaya. Dan terakhir, adapun penelitian dari SMA 3 Sungai Penuh yang sekitar 19,99% siswa menunjukkan perilaku membolos dengan 56,66% melakukannya sesekali. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK SMA Negeri 4 Makassar, yaitu Ibu Siti Rahma pada masa-masa pelaksanaan asistensi mengajar, di sana didapatkan data perilaku membolos siswa yang terjadi pada semua tingkatan. Hampir banyak orang 5-7 siswa dalam seminggu yang melakukan perilaku membolos tersebut. Perilaku membolos seperti tidak hadir dalam mata pelajaran, lompat pagar, tidak hadir dalam kegiatan wajib di sekolah, dan tidak hadir dalam mata pelajaran peminatan di sekolah tersebut atau di SMA 4 Makassar. Nah, berdasarkan fenomena perilaku membolos ini yang terjadi di antara peserta perlu diatasi. Dengan alternatif, bantuan layanan BK bisa mengakomodir sejumlah peserta didik yang melakukan tindakan membolos dengan menggunakan layanan konseling kelompok, yaitu layanan konseling kelompok yang ada pada dasarnya merupakan konseling perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Keunggulan konseling kelompok ini terdapat pada suasana kelompok yang terjadi menghasilkan dinamika kelompok dalam melakukan penyelesaian masalah. Dalam proses penyelesaian masalah, individu konseling yang tidak hanya dapat memetik manfaat dari interaksi dengan konselor saja, namun dapat memperoleh bahan-bahan pembelajaran bagi pengembangan diri dan penyelesaian masalahnya, baik dari konselor maupun teman-teman anggota kelompok. Selain itu, layanan konseling kelompok ini akan membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan keterampilan sosial bagi para konseling.
Jadi saya ingin melaksanakan yang namanya konseling kelompok di SMA Negeri 4 Makassar untuk mengurangi perilaku membolos siswa di sana. Oke, langsung saja ke rumusan masalah. Oke, baik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya ini, itu yang pertama bisa dilihat dari PPT saya. Yang pertama itu bagaimana gambaran perilaku membolos siswa di SMA Negeri 4 Makassar. Jadi saya ingin mengetahui gambaran umum mengenai perilaku membolos siswa di SMA Negeri 4 Makassar tersebut. Terus yang kedua, bagaimana gambaran pelaksanaan SFBC untuk mengurangi perilaku membolos siswa di SMA Negeri 4 Makassar. Terus yang ketiga, apakah penerapan layanan konseling kelompok ini dengan menggunakan pendekatan SFBC dapat mengurangi perilaku membolos siswa di SMA Negeri 4 Makassar. Langsung ke tujuan penelitian. Oke, baik. Adapun tujuan penelitian pada penelitian saya ini yaitu yang pertama berdasarkan dari rumusan masalah di atas, yaitu yang pertama dapat dirumuskan tujuan penelitiannya adalah yang pertama itu untuk mengetahui gambaran umum membolos di SMA Negeri 4 Makassar. Terus yang kedua untuk mengetahui gambaran pelaksanaan SFBC untuk mengurangi perilaku membolos di SMA Negeri 4 Makassar. Terus yang ketiga untuk mengetahui apakah penerapan layanan konseling kelompok SFBC ini, pendekatan SFBC ini mampu mengurangi perilaku membolos siswa di SMA Negeri 4 Makassar. Oke, langsung ke manfaat penelitian. Oke, baik. Adapun manfaat penelitian dari penelitian saya ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah khasanah keilmuan bimbingan dan konseling dalam bidang konseling kelompok yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Bisa dilihat dari PPT saya. Terus yang kedua, manfaat praktis. Bagian A, bagaimana calon peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang cara menangani perilaku membolos di sekolah. Terus yang bagian B, bagian manfaat praktis, bagi guru dapat menambah informasi masukan bagi guru maupun guru bimbingan dan konseling berkaitan dengan penanganan perilaku membolos di sekolah. Terus bagian C, bagaimana bagi mahasiswa diharapkan akan menjadi bahan acuan informasi dan rujukan ke depannya jika sudah terjun ke lapangan sebagai guru bimbingan dan konseling. Next, ke bagian kajian pustaka. Oke, baik. Adapun kajian pustaka pada penelitian saya ini yaitu yang pertama, penelitian terdahulu. Jadi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulpia tahun 2015 menunjukkan bahwa perilaku membolos di sekolah dapat dikurangi dengan menggunakan layanan konseling kelompok. Jadi adapun hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Hikmah tahun 2016 di SMP 6 Cimahi Cimahi menunjukkan bahwa SFBC dalam setting kelompok efektif untuk meningkatkan self control siswa yang dapat membantu mereka menghindari perilaku membolos. Nah, adapun kajian teori pada penelitian saya ini itu yang pertama ada definisi perilaku membolos. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi di latar belakang bahwa perilaku membolos adalah tindakan siswa yang tidak sengaja tidak menghadiri kegiatan belajar, mengajar di sekolah tanpa izin atau alasan yang tidak sah dari pihak sekolah. Perilaku ini mencerminkan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah dan dapat berdampak negatif pada proses belajar serta prestasi akademik siswa. Nah, menurut Setiawati tahun 2020, membolos didefinisikan sebagai perilaku yang tidak hadir atau absensi ilegal dari kelas atau sekolah yang secara serius mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Nah, adapun yang kedua yaitu layanan konseling kelompok. Jadi layanan konseling kelompok ini adalah bentuk intervensi psikologis yang dilakukan oleh seorang konselor atau profesional bersama beberapa konselor dalam sebuah kelompok kecil. Jadi menurut penelitian dari Indra Sari tahun 2002, tujuannya adalah untuk membantu individu mengatasi permasalahan pribadi. Tujuan konseling kelompok tersebut melalui dinamika kelompok yang mendukung, terbuka, dan saling memahami. Nah, menurut penelitian dari psikologi dan area tahun 2020, dalam proses ini, anggota kelompok dapat berbagi pengalaman, mengeksplorasi penyebab masalah, serta mencari solusi bersama. Suasana yang tercipta diharapkan menyerupai konseling individual, yaitu hangat, pesimis, dan penuh keterbukaan. Nah, adapun kajian teori yang ketiga yaitu SFBC. Jadi
pendekatan SFBC ini adalah sebuah pendekatan konseling yang menekankan pada pencarian solusi dan kekuatan klien daripada memusatkan perhatian pada masalah atau penyebabnya. Jadi, pendekatan ini bersifat singkat, fokus, dan tujuan yang ingin dicapai oleh klien, serta mengarahkan proses konseling pada pengembangan strategi dan langkah konkret yang dapat membantu klien mencapai perubahan positif dan waktu yang relatif cepat. Jadi, SFBC ini percaya bahwa klien memiliki perubahan positif dalam waktu yang relatif cepat. SFBC percaya bahwa SFBC percaya bahwa klien memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menemukan solusi terbaik bagi dirinya sendiri, sehingga konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu klien menggali potensi dan alternatif solusi yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang positif, penggunaan pertanyaan yang memancing refleksi, serta penentuan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, selain itu, penelitian oleh Wahyudi Nugroho dan United tahun 2005 yang mengungkapkan bahwa konseling kelompok dengan pendekatan SFBC efektif dalam menurunkan stres akademis siswa melalui 2 siklus layanan. Ditemukan penurunan signifikan dan tingkat stres akademik siswa yang menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam membantu siswa mengatasi tekanan akademik. Baik, langsung saja ke metodologi penelitian. Nah, adapun metodologi penelitian pada penelitian saya ini yaitu jenis penelitian ini bisa lihat di PPT saya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Nah, metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan struktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiono tahun 2017, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data, dan menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif dan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Metode mempunyai kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kuasi eksperimental desain digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan. Oke, baik, demikian video simulasi seminar proposal ini saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.